Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini mari kita akan kembali bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan memuji meninggikan nama Tuhan. Sebab kasih Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang besar bagi kita telah memampukan kita menikmati segala yang baik yang datang dari Tuhan. Pengorbanannya yang mulia sungguh terlalu dalam untuk kita mengerti. Sungguh kita tidak dapat menyadari bagaimana kasih Tuhan yang indah itu. Sebab itu mari pagi ini kita bersyukur kepada Dia. Oh
dalam surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh menaikkan pujian syukur kehadirat-Mu saat pagi hari ini. Oleh karena berkat kasih-Mu yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Bahkan pagi ini Bapa, kami boleh datang dengan puji-pujian penyembahan kami. Kami boleh datang dengan kerinduan untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dari awal sampai akhirnya, Roh Kudus-Mu bekerja memenuhi setiap kami, sehingga sukacita Allah ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Puji bagi nama Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Hari yang telah dijadikan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama memuji Dia dan bersukacita bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari
Yesus Allah kita yang dahsyat. Silakan pujian kita. Dan keselamatan kedengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disatu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disatu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah Tuhan yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah Tuhan yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disatu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disatu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah Tuhan yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah Tuhan yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah Tuhan yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah Tuhan yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah Tuhan yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah Tuhan yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, oh, tinggikan nama-Mu, Allah Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah kita yang besar dahsyat selalu ada bagi kita. Dia akan menjagai kita, Dia akan melindungi kita. Dia siap menolong kita tepat pada waktunya. Janji Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Biarpun musim akan terus berganti, tapi kasih Tuhan abadi selamanya.
memelihara kehidupan kami. Bahkan kami tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Kami terus Engkau jagai, Engkau tolong, Engkau lindungi dalam segala sesuatu. Pagi ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa, yang akan terus membentuk dan memproses kami, untuk kami semakin indah di hadapan-Mu, untuk kami semakin dipakai sebagai alat kemuliaan-Mu. Kami rindu Bapa, jadikan kami tanah-tanah yang baik, tanah-tanah yang siap ditaburi benih firman-Mu, sehingga firman-Mu itu akan berakar, bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan-Mu. Pakailah hamba-Mu yang akan membentangkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja atas hidup hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji bagi nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, untuk saya dan Bapak Ibu mempergunakannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sesuai dengan pujian yang sudah saya dan Bapak Ibu nyanyikan tentang bagaimana Tuhan menolong setiap umatnya, bagaimana Tuhan menolong setiap umatnya, di mana manusia harus memasuki sebuah kehidupan yang musim berganti, musim selalu berganti, tetapi saya dan Bapak Ibu senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Siapa yang merasa tidak dipelihara Tuhan? Ada? Siapa yang setiap hari dipelihara oleh Tuhan? Coba bisa disoroteng ke belakang. Orang-orang yang suka dipelihara Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan melihat di dalam Yesaya pasal 50. Yesaya pasal yang ke-50. Kita akan memperhatikan ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan berbicara tentang bagaimana pertolongan Tuhan nyata bagi orang percaya. Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat sampai dengan ayat 9. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah?
sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya dan Bapak Ibu belajar ayat-ayat ini adalah merupakan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada orang-orang yang ada di Yehuda, di mana kalau kita pernah belajar tentang minggu yang lalu bagaimana kerajaan Israel utama ataupun kerajaan Israel kuno itu terpecah menjadi dua ketika Salomo sudah digantikan oleh anaknya. Kenapa kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua? Yaitu karena Salomo ketika memerintah, ia lebih cenderung untuk apa? Untuk menikahi wanita-wanita di luar daripada orang benar, atau boleh dikatakan istri-istri dari Salomo adalah istri-istri yang orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan itu mempengaruhi sekali dalam pikiran, dalam hatinya Salomo. Maka ketika Salomo menjadi tua, dia mulai cenderung untuk menyembah kepada Asitoret, menyembah kepada berhala, bukan lagi cenderung untuk menyembah kepada Tuhan yang benar. Dan ini merupakan salah satu daripada penyebab kemudian kerajaan Israel kuno ini terpecah menjadi dua. Ada 10 suku, ya, 2 suku menjadi Yehuda, dan kebanyakan dari suku-suku yang ada itu menjadi kerajaan Israel. Nah, pada konteksnya Yesaya, Bapak Ibu, Yesaya hidup pada 3 ataupun 4 masa pemerintahan yang ada di Yehuda. Dan ketika firman Tuhan ini muncul, maka orang Israel sedang ada, ataupun orang Yehuda itu sedang ada di dalam pembuangan yang ada di Babel. Dan ini adalah merupakan sebuah janji penyertaan ataupun pemulihan yang akan dikerjakan oleh Tuhan kepada orang Israel. Walaupun konteks yang dipakai di ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11 itu menunjukkan tentang, ataupun Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di situ, ketaatan hamba Tuhan. Ini yang pertama berbicara kepada Yesaya secara khusus. Tetapi kemudian yang kedua ini berbicara tentang nubuatan tentang Yesus Kristus yang nantinya akan berkorban memulihkan keberadaan orang Israel, supaya orang Israel ini boleh mengalami karya keselamatan. Dan secara pribadi di ayat 4 sampai dengan ayat 11 ini, di situ menunjukkan tentang bagaimana Tuhan akan menolong, bagaimana Tuhan akan campur tangan secara khusus untuk Yesaya. Kemudian secara umum kalau Yesaya diselamatkan, maka kemudian orang-orang Yehuda juga. Dan itu juga menunjuk kepada bangsa-bangsa di luar daripada bangsa Yehuda. Ataupun itu kalau kita tarik kepada masa sekarang, itu adalah seluruh bangsa yang ada di dalam dunia, bagaimana Tuhan itu akan membela umatnya. Sekalipun umatnya itu harus menghadapi tantangan, sekalipun umatnya itu harus menghadapi berbagai macam rintangan, tetapi Tuhan membela. Tuhan akan campur tangan. Kalau kita perhatikan ayat 7 dan ayat 9, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda.
Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Kemudian ayat 9, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Jadi ini adalah merupakan sebuah bukti daripada pertolongan Tuhan atau janji tentang pertolongan yang akan dinyatakan Tuhan secara khusus kepada Yesaya, dan kemudian secara umum itu juga menunjuk kepada seluruh masyarakat atau bangsa Yehuda, bahwa Tuhan itu akan menolong sekalipun mungkin bangsa-bangsa di luar mereka itu mendesak mereka, mengintimidasi mereka, ya, membuat mereka itu kalut, membuat mereka takut, bahkan mungkin kemudian nyawa menjadi taruhan mereka, tetapi Tuhan siap untuk menolong. Ya, artinya ini adalah merupakan satu jaminan yang diberikan Tuhan kepada pribadi Yesaya, dan ini juga jaminan Tuhan yang diberikan kepada orang Yehuda. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tarik kepada masa sekarang gereja Tuhan, ataupun itu mengarah kepada saya dan Bapak Ibu, ketika saya dan Bapak Ibu hidup di dalam dunia ini, ketika kita hidup di tengah dunia ini tidak lepas yang namanya persoalan, yang namanya pergumulan, yang namanya tantangan-tantangan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kadang-kala Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin secara iman kita, pengharapan kita suka bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa seperti ini? Tuhan, kenapa aku ini boleh mengalami kondisi yang tidak pernah mungkin? Pergumulan hidup kita itu bertubi-tubi, sepertinya kita menghadapi serangan. Tetapi kalau kita memperhatikan konteks daripada ayat-ayat ini, Bapak Ibu, Tuhan tetap selalu menolong. Ya, Tuhan tetap selalu menolong di dalam setiap hidup kita. Pertolongannya itu berupa perlindungan. Pertolongannya itu berupa sebuah proteksi yang dinyatakan Tuhan atas kehidupan kita, di mana ketika kita menghadapinya, saya dan Bapak Ibu tidak pernah jatuh tergeletak, tetapi Tuhan pasti siap untuk memberi pertolongan. Nah, sekarang Bapak Ibu, secara konteks kita akan melihat syarat yang diinginkan Tuhan atas kehidupan kita sebagai orang yang percaya, supaya saya dan Bapak Ibu tetap ada di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan itu. Karena rupanya di dalam konteks ini, Bapak Ibu, ada syarat-syarat yang dimiliki. Yang pertama, mari kita akan melihat ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Di sini Bapak Ibu, yang pertama, supaya saya dan Bapak Ibu tetap senantiasa merasakan, menikmati sebuah hidup yang betul-betul saya dan Bapak Ibu mengalami sebuah pertolongan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Yang pertama di sini dikatakan bahwa Yesaya berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan
Aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Yang pertama, Bapak Ibu, di sini Yesaya berkata bahwa Allah sudah memberikan lidah seorang murid. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, binatang yang paling buas di dunia ini binatang apa? Atau binatang yang berbisa deh yang gampang? Ular. Ya, ular. Tapi ada ular juga yang tidak berbisa. Tapi ular itu ketika saya dikirimi sama teman dari Papua, di mana dia sedang cari babi hutan, terus dia itu hamba Tuhan Bapak Ibu, tapi kadang-kala mendampingi jemaat untuk cari babi hutan. Kemudian ada salah satu jemaatnya yang tergigit ular. Ya, tergigit ular, kemudian ditangani. Nah, di situ ada rekan jemaatnya yang memang pinter untuk secara keterampilan itu. Setelah itu baru didoakan oleh hamba Tuhan ini. Dan saya guyon nih, kenapa kamu tidak tengking langsung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Kemudian dia begini, wah, situasinya beda Mas, jadi saya tidak tengking dulu, biar diobati dulu baru saya doakan. Karena rupanya yang menggigit itu salah satu ular yang cukup berbisa. Ya, kalau menggigit itu bisa-bisa nyawa menjadi taruhannya. Kemudian apa lagi yang berbisa? Ular, terus kalajengking. Oh iya. Pernah digigit kalajengking? Saya pernah digigit kalajengking tapi masih hidup Bapak Ibu. Kalajengking kecil. Tapi ketika seseorang digigit oleh ular yang berbisa, oleh kalajengking, itu bisa ditangani ketika ditepat sesuai dengan apa yang menjadi yang harus dikerjakannya, pengobatannya tepat, maka tepat bisa dikuasai. Tapi beda dengan bisanya lidah. Bahkan di dalam kitab Yakobus, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan lidah itu seperti api. Coba mari kita buka Yakobus. Yakobus pasal 3. Dari pasal 3 ayat 3 dan selanjutnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang
mematikan. Jadi rupanya Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan konteks Yakobus pasal 3 ini, ada satu yang mengandung bisa yang luar biasa dahsyatnya, dan itu adalah sesuatu yang susah dikendalikan. Dan pada konteks Yakobus ini berbicara tentang lidah. Memang lidah ini kecil, ya. Tetapi lidah ini menjadi sebuah racun yang mematikan, tadi dikatakan ayat 6, ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Sesuatu yang tidak bisa terkuasai. Bahkan dikatakan mengandung racun yang sangat mematikan. Nah, kalau ini kita compare dengan apa yang dikatakan oleh Yesaya tentang lidah seorang murid, bahwa ini adalah merupakan sesuatu yang sungguh penting terjadi di dalam setiap hidup kita. Untuk apa? Untuk supaya saya dan Bapak Ibu ini bisa merasakan, bisa menikmati adanya damai sejahtera Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Ketika saya dan Bapak Ibu memiliki lidah seperti seorang murid. Lidah seperti seorang murid itu adalah lidah yang seperti apa? Kalau kita kembali kepada Yesaya tadi, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, konteks daripada Yesaya memiliki lidah seorang murid itu menunjukkan supaya saya dan Bapak Ibu hati-hati di dalam berkata-kata. Supaya melalui apa yang kita katakan itu justru menjadi berkat di dalam hidup kita secara pribadi dan hidup menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena apa yang kita katakan pasti kita dengar. Betul ya? Bapak Ibu kalau berkata-kata dengar enggak? Iya. Sebenarnya ketika kita berkata-kata itu memiliki dua impact. Pertama buat diri sendiri, kedua untuk orang lain. Walaupun mungkin secara logika kita berkata kalau aku ngomong itu untuk orang lain. Tapi sebenarnya kalau kita mau perhatikan Bapak Ibu, ketika kita ngomong sesuatu yang baik atau yang jahat, yang pertama itu saya dan Bapak Ibu sedang ngomong dengan diri sendiri kalau kita dengar. Kemudian yang kedua itu kepada orang lain. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadi orang percaya Yesus, ketika saya dan Bapak Ibu hidup di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan, kenapa saya dan Bapak Ibu tidak bisa menikmati pertolongan Tuhan? Karena seringkali di dalam diri kita menghasilkan sebuah perkataan yang bukan hasil daripada orang yang ditolong oleh Tuhan. Yang kita katakan justru sesuatu yang negatif. Dan itu yang pertama dampaknya adalah diri sendiri. Kemudian yang kedua orang lain. Coba aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tiap hari ngeluh terus,
Yang dengerin sumpah enggak? Pasangan hidup, suami atau istri atau salah satu istri ngomong apa negatif terus, bojone petanda ngomong ora. Lama-lama males. Dan itu juga berimpak kepada diri sendiri. Tapi coba ketika kita berkata-kata seperti lidah seorang murid, di mana di situ saya dan Bapak Ibu ada sebuah semangat yang baru tadi dikatakan. Ada sebuah semangat perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi Bapak Ibu melalui perkataan kita, perkataan itu menjadi sebuah, kadang-kadang menjadi sebuah pernyataan iman yang boleh ada di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang mengandung dorongan-dorongan semangat yang baru. Misalkan contoh, Tuhan menolong aku, Tuhan memberkatimu, Tuhan itu baik. Otomatis kan Bapak Ibu, bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Kan itu tidak hanya untuk orang lain, tetapi sebenarnya di dalam diri kita. Sehingga yang tadinya saya dan Bapak Ibu mungkin merasa letih lesu, saya dan Bapak Ibu bisa mengalami semangat yang baru. Walaupun mungkin kita berkata-kata mungkin untuk orang lain, tapi sebenarnya itu menjadi semangat yang luar biasa dalam hidup kita. Waktu hari Senin itu saat banjir Bapak Ibu, jadi gereja ini masuk sudah di kerap mimbar itu segitu ke sana. Saya mikir begini, aduh soal saya gimana ini soal. Tapi saya mau menyeberang dari Pastoli ke sini, berarti sudah segini. Saya mikir, saya lebih mencintai kaki saya atau soal gereja begitu. Saya berkata kepada Tuhan, setelah itu kalau memang mau rusak ya besok beli lagi. Kalau memang mau kebakar dan sebagainya. Tapi puji Tuhan power supply yang paling bawah itu yang paling mahal. Kemarin begitu sudah kering saya coba masih hidup, masih mau bunyi, bukan mak bedos begitu tapi mak jeduk di speaker. Saya berkata, puji Tuhan, tidak usah begitu. Cuma 2 mobil saya itu ngadat dua-duanya nggak mau starter kok. Tapi tadi saya ngomong begini sama si Kijang, jangan punya orang lebih starter kalau mau orang tak urusi. Tak starter kok bunyi Bapak Ibu pindah. Padahal dari kemarin saya starter, saya mau beli alat-alat itu karena hujan, tak starter tidak mau. Nah, tadi pagi saya ngomong begitu, saya cukup ancam saja. Pokoknya orang murni terserah aku pegang ngurusi. Begitu saya tangkepin, bunyi Bapak Ibu ini bisa pindah. Dia semoga nanti bisa mau pindah langsung ke bengkel. Kalau atosnya itu masih karena atos ya jadi diomong keras-keras tetap atos. Kemudian saya berkata kepada dia, udahlah biarin aja, mau masuk seberapa biarin. Saya udah capek, saya tak tidur. Jadi kalau Tuhan Yesus berjalan mengajak Simon Petrus berjalan di atas air, kalau waktu itu saya berkata, tolong foto bahwa Pendeta Yakub Istiono tidur di atas air. Ya bagaimana Bapak Ibu? Spring bed yang di atas kena, kursi tamu yang di depan yang tadinya saya tiduri, lama-lama kok saya seperti kena urapan baptisan. Ini.
Jadi rupanya kena air juga, saya pindah lagi. Mau bagaimana lagi? Jadi sampai hari ini rumahnya masih berantakan, biarin aja lah. Nanti sedikit-sedikit kita bersihkan. Yang rusak ya buang, yang bisa dirawat ya dirawat. Karena kan itu hanya harta dunia bisa basmas. Jadi Bapak Ibu, saya tetap berpikir tenang saja lah. Tidak mungkinlah akan melebihi dari kursi ini. Karena kalau sudah melebihi kursi ini, aku mau tidur di mana Tuhan tahu. Saya butuh istirahat. Isi saya lucu Bapak Ibu. Biasanya tangannya untuk berdoa untuk orang sakit, dia berdoa di air. Dalam nama Yesus, jangan naik, jangan naik, jangan naik kok. Tapi puji Tuhan itu tidak naik juga. Jadi Bapak Ibu, ketika kita dalam kondisi terdesak pun, kita juga belajar untuk membangun sebuah perkataan yang positif saja. Supaya apa? Supaya saya dan Bapak Ibu tetap punya sebuah pola pikir yang baik tentang Tuhan. Bahwa pertolongan Tuhan itu pasti dikerjakan. Kadang-kala Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa beban kita, masalah hidup kita semakin berat? Karena kadang-kadang tidak dibarengi dengan sebuah perkataan iman. Lidah kita, katakanlah sesuatu yang positif, yang mengandung sebuah kekuatan iman di dalam hidup kita. Bahwa itu memunculkan sebuah semangat yang baru. Tidak hanya untuk orang lain, tetapi pertama-tama apa yang kita katakan itu keluar daripada isi hati kita. Itu merupakan sebuah iman, keyakinan. Kemudian yang kedua, semangat yang baru itu juga bisa dimiliki oleh orang lain. Sehingga kemudian saya dan Bapak Ibu, walaupun kondisi-kondisinya tidak menguntungkan, tetapi saya dan Bapak Ibu masih bisa berkata, pertolonganku datang dari Tuhan. Kekuatanku datang dari Tuhan. Tapi coba kalau kita mengatakan ungkapan-ungkapan hati yang negatif, kita tidak disemangati dengan perkataan kita. Orang yang mendengar juga tidak juga bisa menikmati sebuah semangat yang baru dari perkataan kita. Jadi penting Bapak Ibu untuk supaya lidah kita memiliki lidah seperti seorang murid. Jangan justru melalui perkataan kita itu memberi racun yang mematikan. Perkataan bukan hanya sesuatu yang kita omongkan. Hati-hati juga dengan media sosial. Apa yang ditulis, apa yang diungkapkan, itu meracuni atau memberkati. Itu pun harus di-cross check Bapak Ibu. Karena apa? Karena ketika kita nulis, siapa yang pertama kali membaca? Diri sendiri dulu. Jadi ketika kita nulis, diri sendiri dulu, baca dulu. Baru kemudian orang lain. Nah, kalau yang kita tulis itu sesuatu yang baik, otomatis kan Bapak Ibu yang baik, Tuhan baik, Tuhan itu luar biasa. Mungkin seandainya perasaan diri kita ini belum tentu baik, tapi yang kita tuliskan baik ketika kita baca, mau tidak mau, tulisan kita memberi semangat yang baru buat kita dulu. Amin. Yang kedua, tulisan itu memberkati orang lain. Makanya saya hati-hati sekali Bapak Ibu.
saya tidak gampang mengeserkan sesuatu yang saya dapatkan. Ya. Kadang-kadang sesuatu yang lucu pun saya masih berpikir 2 kali lipat. Ya, karena memang saya suka orang suka berburu. Tapi saya perhatikan, ini bagi saya lucu, bagi orang lain malah jadi lucu apa enggak? Supaya apa? Supaya kita tetap hidup di dalam damai sejahtera. Supaya saya dan Bapak Ibu betul-betul merasakan bagaimana kebaikan Tuhan yang luar biasa. Karena memang pada intinya Tuhan kita itu memang sudah amat sangat baik. Amin. Dia sampai rela mati secara matinya supaya saya dan Bapak Ibu ditebus dosanya, supaya saya dan Bapak Ibu mengalami keselamatan. Dan apa yang dia perbuat supaya apa? Supaya setiap yang percaya itu mengalami hidup, semangat hidup. Bahkan kalau kita melihat konteks di dalam Yohanes, Bapak Ibu, aku datang supaya orang itu boleh mengalami kehidupan dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kalau orang itu bisa menikmati hidup di dalam segala kelimpahan, dia pasti diisi dengan sebuah perkataan-perkataan baik juga, ungkapan-ungkapan hati yang baik juga, agar melalui setiap kehidupan kita, Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu diberkati Tuhan, orang lain juga pasti mengalami berkat Tuhan. Sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang tetap senantiasa merasakan bagaimana hidup ditolong dan di dalam pertolongan yang datang dari Tuhan. Karena intinya Bapak Ibu, tidak mungkin toh wong Yesus saja sudah mau mati buat kita. Masa sih Tuhan membiarkan kita untuk kita menghadapi sendiri? Pasti nyawanya saja dia berikan, maka perlindungan dan pertolongannya pun pasti diberikan Tuhan atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk saya dan Bapak Ibu mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
tidak pernah tinggalkan kami, tetapi Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menyertai, melindungi kami. Dan kami mau Bapa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki perkataan-perkataan yang baik sebagai bukti bahwa pertolongan-Mu senantiasa ada di dalam hidup kami. Melalui perkataan iman kami, itu membuktikan bagaimana kami meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu nyata atas setiap hidup kami. Biarlah perkataan kami menjadi berkat buat kami sendiri maupun buat orang lain, karena kami percaya bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik. Engkau sudah rela memberikan hidup-Mu buat kami, mati secara amat hina. Itu sudah menjadi bukti yang nyata bagaimana Engkau memberikan hidup-Mu buat kami. Maka kami percaya, saat kami percaya kepada Tuhan dan ketika kami membutuhkan Tuhan, pasti Tuhan ada di buat kami, karena Tuhan senantiasa menolong di dalam seumur kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, dan berikanlah kami untuk kami tetap terus memiliki lidah seorang murid, di mana lidah kami dikuasai oleh kebenaran Allah. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami juga mempersiapkan diri untuk kami menerima perjamuan Tuhan, dan bila Tuhan tolong di dalam setiap hidup kami. Tuhan Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan sudah ada di dalam tangan kami. Sebentar Bapa, kami akan menikmatinya. Ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan kami untuk kami menerima perjamuan Tuhan, agar melalui perjamuan Tuhan iman kami dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk kami menikmati perjamuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roti di tangan kanan kita angkat di atas kepala kita. Ini adalah lambang daripada tubuh Yesus. Sebelum kita memakannya, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan tubuh Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cawan kita pindahkan ke tangan kanan. Cawan ini berisi daripada darah Yesus. Mari kita angkat cawan ini di atas kepala kita. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan kekuatan iman, tumpangkan tangan kirimu di atas dadamu dengan sebuah keyakinan, Tuhan pasti menolongmu, Tuhan pasti membelamu, Tuhan akan campur tangan atas hidupmu. Sebelum kita meminum darah Yesus, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus kita minum. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya setiap kami yang ada diberkati oleh Tuhan. Iman pengharapan kasih kami
dikuatkan, diteguhkan di dalam Engkau. Bahkan bagi tangan-tangan kiri yang menumpangkan tangan di atas dada mereka, Tuhan, Engkau tahu persis akan situasi kehidupan yang saat ini mereka sedang hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang saat ini bimbang, ragu, khawatir, takut, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar mereka tetap yakin kepada pengharapan yang di dalam Engkau, bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami, tetapi pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih untuk perjamuan Tuhan ini. Kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu, melalui perjamuan Tuhan. Terima kasih juga untuk para pelayan perjamuan. Kami yakin mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima firman-Mu dan kami juga sudah menerima perjamuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Nanti cawan akan diambil oleh petugas. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang saya sampaikan untuk kegiatan selama sepekan. Untuk hari Rabu ada KTB gabungan di tempat ini yang minggu yang lalu ditiadakan karena kondisi. Kemudian hari Kamis ada persekutuan doa bahan. Kemudian hari Jumat sekolah minggu jam 4. Kemudian ada kegiatan di Pugong jam 6. Kemudian hari Sabtu ada kegiatan remaja jam 5. Dilanjutkan dengan latihan untuk persiapan ibadah raya. Kemudian hari Minggu saya dan Bapak Ibu kembali jam 8 di tempat ini untuk beribadah. Terima kasih untuk seluruh kerjasama daripada setiap jemaat yang sudah membereskan tempat ini karena banjir sehingga semuanya bisa teratasi dengan baik. Ya, kita berdoa supaya kayu-kayu yang di tembok itu jangan, karena sudah sebagian ada yang kena air, Bapak Ibu jadi mulai minta diganti ya, supaya tidak diganti semua, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita akan tetap terus berdoa supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Kita juga tetap menyatukan hati berdoa untuk Indonesia, untuk Kabupaten Kebumen pada pukul 9.15 ke depan, 9 malam selama 15 menit ke depan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya
pagi hari ini kami tetap terus memberkati Indonesia. Kiranya Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia sehat kembali, Indonesia normal kembali, baik di dalam kesehatan maupun di dalam ekonomi. Kami percaya ada rancangan Tuhan yang besar yang Tuhan sedang kerjakan dan lakukan atas Indonesia, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Menyerahkan Kabupaten Kebumen, Kota Gombong, desa, lingkungan yang ditempati oleh umat-umat Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya lingkungan kami juga diberkati oleh Tuhan. Lingkungan kami ada di dalam kendali yang datang dari pada Tuhan, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, pekerjaan Tuhan yang ada di Indonesia, yang ada di Kabupaten Kebumen, yang ada di tempat ini, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah yang terbaik Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya mereka semua sudah diberkati oleh Tuhan, memberkati pekerjaan, memberkati rumah tangga, memberkati anak-anak mereka. Apa yang mereka cita-citakan semuanya ada di dalam kasih Tuhan. Memberikan kesehatan bagi jemaat Tuhan yang sakit, mari kiranya Tuhan yang akan memulihkan. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami pulang, kami tinggalkan tempat ini, mari kiranya Tuhan tolong jaga lindungi kami, tibakan kami di rumah dengan selamat. Kiranya damai sejahtera Tuhan melingkupi kami, dan sebelum pulang kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah korban ini menjadi bau yang harum menyenangkan hati Tuhan. Pekerjaan-Mu ditopang oleh-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri seluruh acara ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tengahkan tangan kita kepada Tuhan. Sebentar kita akan menikmati berkat yang datang dari Tuhan. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Berjalanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Demi kemurahan Allah, pulanglah dengan membawa rahmat berkat, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam cinta kasih daripada Yesus Kristus sebagai anak yang tunggal, di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, memberkati engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Maranatha, kita bertemu Yesus dalam sorga yang mulia. Terima